Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 10 Juni 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Yesus. Kita mau datang kepada Bapa kita Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat kita. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan renungan pada malam hari ini kita nanti baca, ada kalimat mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Kalau kita fokus kepada dunia, memang tidak ada juru selamat. Yesus bukan datang dari dunia. Yesus datang dari surga. Dia datang ke dunia, bukan datang dari dunia, ya. Tapi kita mari datang kepada juru selamat kita, Yesus. Dia adalah juru selamat di atas segala-galanya. Oleh karena itu saya, Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Itulah Yesus, juru selamatku. Karena Dialah harta yang sempurna, harta yang indah. Di atas segala-galanya ada Yesus. Dan kita mau cinta Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia juru selamat kita. Dia pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Jangan pernah kita lepas dari sumbernya. Jangan pernah kita jauh dari sumber kehidupan. Kita makin dekat dengan Tuhan Yesus, berarti mendekati kerajaan surga. Dan kita bersama dengan Yesus, berarti bersama di dalam kerajaan surga. Makin jauh dari Yesus, berarti mendekati kebinasaan. Itu saja. Jauh dari Tuhan, dekat dengan dunia yang membinasakan, jalan menuju maut di luar Yesus. Tapi bersama Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian. Itulah Yesus, juru selamatku, harta yang indah, harta di atas segala-galanya. Lebih dari emas perak, lebih dari mutiara, lebih dari segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Ku dapat satu harta teramat mulia. Amin. Haleluya. Tak ada lain permata sama dengan Dia. Haleluya. Sudah ku jalan mencari, haleluya, kesanalah dan kemari. Ada lawan Dia, Yesus. Amin. Haleluya. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin. Itulah Yesus, juru selamatku. Harta itu Yesus, Dialah kehidupanku. Amin. Telah aku berjalan dengan ini harta. Amin. Haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di mata. Amin. Haleluya. Biarpun aku belum melihat Dia, Dialah yang amat mulia sempurna. Tapi ku yakin suatu saat aku bertemu dengan Yesus. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Segala perkara mulia. Harta itulah Yesus, Ia kehidupanku. Haleluya. Segala perkara mulia.
sekarang hilang dosa, dan mataku terbuka. Amin, haleluya. Mendapati harta mulia, sekarang ku rasa bersuka cita. Haleluya. Siapa mau cari dia, bawalah dosa hidupmu, serahkanlah pada Dia, Yesus. Amin, haleluya. Itulah namanya Yesus, haleluya, juru selamat Tuhan. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, Dialah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Itu, haleluya, Yesus Kristus Tuhanku, juru selamatku. Segala perkara hargai pula Tuhan Yesus, Dialah kehidupanku. Haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peganglah harta yang indah, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. Dialah juru selamatku. Amin, haleluya. Harta yang sempurna mulia, itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan. Amin, haleluya. Kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya, Yesus. Itulah Yesus Tuhanku, Bapakku, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Aku cinta Engkau, Bapakku, Yesus yang termulia. Aku
mau setia dan taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku Bapa. Aku cinta firman-Mu, baca firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Engkau kuduskan hidupku Bapa. Ubahkanlah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku, ampuni. Darah Yesus menguduskan hidupku, biar hari demi hari aku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menebus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu, kita dipelihara sama Tuhan. Saya menangis, saya cinta Yesus. Karena di dalam dunia tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Saudara kita yang terkaya sekalipun bukan juru selamat. Termasuk orang yang kaya dirinya sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada kesaksian pada waktu tahun 2021, ya, waktu peristiwa COVID masih varian Delta yang tinggi-tingginya. Banyak mereka sudah meninggalkan dunia ini. Mereka punya jet pribadi, kaya. Ya, pada waktu kena sakit COVID, saya mendengar informasi itu, katanya mereka ada dengar berita seperti itu. Ya, dan saya banyak mendengar berita-berita kenyataan yang benar. Dia bisa beli rumah sakit, tapi tidak bisa beli keselamatan. Ingat sudah, tidak bisa beli surga. Jangankan beli surga, beli bumi aja yang ciptaan Tuhan. Seandainya Tuhan mau jual ini, Tuhan kan punya bermiliat-miliat galaksi, bermiliat-miliat planet, dijual satu saja, ya. Atau ada orang yang bisa beli laut, ya laut Jawa, ada yang berani melihat laut, bisa beli? Tidak bisa beli, saudara. Apalagi beli surga, beli keselamatan. Tapi ternyata kasih Tuhan yang sempurna, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia hadir ke dunia, Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita, menyediakan tempat kekal selama-lamanya. Untuk itulah saya, Pastor Yakob Rahmat, bersama Bapak Ibu dengan setia, bersama para hamba-hamba Tuhan setia, untuk terus maju melalui pekerjaan Tuhan, untuk terus maju ikuti firman Tuhan, untuk terus maju hidup menurut kehendak Tuhan. Karena dunia bukan penyelamat kita, manusia bukan penyelamat, tapi Yesus Kristus. Maka tadi firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, kata Rasul Paulus, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi artinya kita beriman, kita ada kasih, ada iman, ada kasih, ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus bukan iman yang benar. Di luar Yesus kasih yang palsu. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, iman hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari saya mau baca Wahyu pasal 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bukan iman kepada patung dewa, bukan iman kepada manusia, bukan iman kepada nabi-nabi, tapi iman kepada Yesus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada malan yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca karena berkaitan ini dengan tema tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Kita semua tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mau baca lanjutan, puji Tuhan. Kalau malam hari ini tadi kita sudah baca tadi pagi kitab Nabi Yesaya pasal 46, tapi malam ini kita lanjut pasal 47. Terus kita dengan setia sampai kita baca kitab Nabi Maliaki, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan
sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pasal 47 ayat 1. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertata, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan sebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan giling telak tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalas dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata menebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab kau tidak akan sebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan kau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang kau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga kepundan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Amin. Coba ini, bicara tentang kekuatan manusia, biarpun dia dukun, punya kekuatan mantra, termasuk pembelanya iblis, tapi semua akan hancur dan punah. Iblis saja gemetar di hadapan Tuhan. Iblis nanti akan dicampakkan ke dalam lautan api neraka. Kalau semua hancur, tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang bisa melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Wah, mereka sombong di dalam kejahatan mereka. Dia pikir tidak ada yang bisa melawan dia, tapi hancur di hadapan Tuhan. Ayat ke-11. Tapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampumu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak akan sanggup menampinya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga oleh. Amin. Kebinasaan, malapetaka akan menimpa orang fasik, akan menimpa orang jahat, menimpa orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Semua akan hancur. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak akan melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Mereka semua akan hancur dalam nyala api, Bapak Ibu. Mereka semua akan binasa. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikian faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kau. Amin. Supaya kita sadar, dunia semua hancur lenyap. Tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus, hanya di dalam Bapa kita. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berfirman dalam Matius 28 ayat 18. Ini Yesus sendiri yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Hanya di dalam Yesus keselamatan. Di dalam Yesus segala kuasa di surga, bumi, semuanya ciptaan Tuhan. Bahkan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita saat ini ada di dalam yang benar. Yang seringkali saya bacakan ayat ini, pegangan kita bersama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah siapa itu? Yesus Kristus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Selama Yesus di dunia disebut anak Allah. Tapi saat ini Yesus adalah Allah yang benar. Dan Dia juru selamat kita. Dia Bapa kita. Ya. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Peganglah firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah contoh teladan. Jadilah pelita. Jadilah garam. Jadilah orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang bertaubat. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang menjadi berkat.
hidup seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang sebagai Raja di segala raja, dan kita ada diangkat. Kalau kita hidup serupa dengan Kristus, kita akan diangkat. Tapi kalau ada seorang yang serupa dengan dunia, akan tinggal, saudara. Kalau Matius 24 ayat 40 dikatakan, Matius 24 ayat 40, ada dua orang di ladang. Dua orang di dunia, berarti di ladang di dunia ini. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Waduh, saudara, jangan sampai terjadi buat mereka yang ditinggalkan. Tapi kita semua mari kita menjadi domba-domba yang diangkat sama Yesus. Dan domba-domba berkata, itulah Yesus juru selamatku. Amin. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itu Yesus ialah kehidupanku yang sangat tercinta. Yesus tercinta, tersayang. Itulah Tuhanku Yesus Kristus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta yang indah dan mulia, sempurna itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tapi jangan lupa sebelum beristirahat, mari kita mau berjaga dan berdoa. Baca firman Tuhan. Karena sesuai dengan tema firman Tuhan malam ini, tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Jangan lupa besok hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita mari kita beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang datang segala macam pergumulan. Ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya.